Halo teman-teman semuanya, para manusia rebahan dan para pecinta film dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali di channel Movie Lovers. Oke guys, pada kesempatan kali ini gua akan menceritakan sebuah alur film action Hollywood yang berjudul American Sniper. Film ini rilis pada tahun 2014, menceritakan tentang kehidupan seorang marinir Amerika yang ditugaskan di Irak untuk memberantas para teroris penjegal Irak yang kejam dan brutal. Dan tak lupa diiringi dengan kisah cinta seorang marinir tersebut dan seorang sniper yang terkenal dengan julukan sang legenda karena keahliannya yang sangat mumpuni. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Check this out. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang melakukan peribadatan di sebuah gereja dan terdapat dua orang anak laki-laki dalam keluarga tersebut yang bernama Chris Kyle dan adiknya yang bernama Jeff. Setelah pulang, mereka diajari kepada ayahnya untuk bisa menjadi pria yang kuat dan menjadi pria yang sejati. Di sekolah karena si adiknya ini mendapat perlakuan bully dari temannya. Si Chris yang melihat hal tersebut tidak tinggal diam dan langsung menghajar teman yang sudah melukai adiknya tersebut. Film berlanjut memperlihatkan seorang pria koboi yang sedang membuka pintu dan ternyata pria ini adalah kakaknya Jeff yang bernama Chris Kyle tadi. Dia sudah tumbuh dewasa menjadi seorang koboi yang mahir dalam memainkan kuda. Selepas dari pekerjaannya sebagai koboi, Chris Kyle dan adiknya Jeff pergi pulang ke rumah untuk menemui pacarnya. Sesampainya di rumah, betapa kagetnya si Chris Kyle melihat istrinya sedang bermantap-mantapan dengan pria lain, guys. Melihat hal tersebut, Kyle yang sudah kecewa memutuskan untuk istrinya untuk pergi untuk keluar rumah dan memutuskan hubungannya dengan si Chris. Setelah itu, Chris Kyle dan Jeff meminum minuman mabuk-mabukan hingga berlebihan. Dan tidak sengaja, si Chris Kyle melihat berita di TV mengenai tentara Amerika yang berjatuhan setelah perang melawan di Irak. Si Chris yang sedang pada hati tertantang nyalinya untuk mendaftar menjadi anggota marinir USA. Setelah melalui proses seleksi, akhirnya si Chris diterima menjadi anggota marinir Amerika. Akhirnya setelah melalui seleksi penerimaan, si Chris diterima menjadi anggota marinir USA. Latihan demi latihan dilalui si Chris dengan penuh semangat. Di sana, mereka digembleng fisik dan mental sebagai bekal sebelum mereka dikirim ke Irak. Scene kemudian berlanjut, yaitu ketika di klub malam, tentara Amerika sedang bersantai-santai. Dan di sana terlihat wanita cantik yang bernama Taya sedang digoda oleh salah satu tentara Amerika yang lain. Tetapi si Taya menunjukkan sikap yang dingin. Melihat hal itu, si Chris mengeluarkan jurus buaya daratnya untuk memikat si Taya. Karena terjadi chemistry yang baik antara keduanya dan saling cocok dalam mengobrol, akhirnya mereka pun asik dalam mengobrol dan anjing suara motornya ya guys, maaf ya, lanjut. Dan si Chris Kyle dan para marinir lainnya sedang berlatih dalam menembak. Si Chris di sini sangat mahir dalam sniper. Terlihat beberapa tembakannya mengenai sasaran dengan tepat. Hubungan si Chris dan Taya semakin erat saja, guys. Dan pada suatu malam, si Taya menggunakan baju yang sangat menggoda sehingga mereka berdua melakukan adegan mantap-mantap. Anjing. Di sini setelah Chris dan Taya melakukan adegan mantap-mantap, mereka dikejutkan dengan berita adanya serangan dari teroris. Scene berlanjut karena sudah melakukan adegan mantap-mantap. Akhirnya si Chris bertanggung jawab, yaitu dengan menikahi si Taya. Dan si Taya pun senang. Suasana sedikit menjadi tegang
karena salah satu dari tentara Amerika tersebut mendapat sebuah panggilan yang berisi yaitu si Chris Kyle dan teman-temannya akan berangkat ke Irak untuk ditugaskan untuk penyerbuan seorang teroris. Dan di sini si Taya sangat mengkhawatirkan suaminya karena baru saja menikah. Tugas pertama pun dilaksanakan. Si Chris dan rombongannya telah tiba di kota Irak. Sambil berjalan-jalan menyusuri sebuah kota, si Chris berusaha untuk bersemangat dan menjalankan tugasnya dengan baik. Di sini, si Chris mendapatkan tugas sebagai seorang sniper, mengawasi gerak-gerik seorang perempuan dan anaknya. Dan terlihat karena keputusan Chris dan akurasinya yang tepat, Chris Kyle mendapat pujian dari atasannya. Film berlanjut memperlihatkan sebuah mobil yang sedang ngedrift untuk menyerang para tentara Amerika yang sedang berpatroli. Melihat hal tersebut, si Chris Kyle yang sedang mengincar mobil tersebut sedang membidiknya. Dan terjadilah adegan tembak-menembak hingga malam hari ketika tentara Amerika sedang berpatroli di Irak. Mereka dikejutkan dengan kemunculan seorang sniper dari Irak yang bernama Mahmud. Sniper ini sangat sporadis dan sangat agresif terhadap musuh-musuhnya. Saat makan siang tiba, di sini teman Kyle memuji kehebatan sniper Kyle dan menjulukinya sang legenda karena kemampuannya yang ahli dalam memberantas para musuh. Film berlanjut memperlihatkan istrinya Kyle sekarang sudah hamil dan si Taya ini sangat mengkhawatirkan suaminya yang sedang bertugas di Irak karena di berita jumlah kematian tentara Amerika di Irak semakin bertambah. Kemudian para perwira Amerika memperlihatkan seorang teroris yang bernama Zarqawi yang sangat menjadi sasaran dan misi pembunuhan tentara Amerika karena terkenal dengan kekejamannya yang brutal. Di sini, para tentara Amerika ditugaskan untuk menangkap atau membunuh mati si Zarqawi tersebut. Setelah mendapatkan tugas dari perwira tersebut, para tentara Amerika menggeledah semua pemukiman di sekitar warga tersebut, mengharapkan adanya Zarqawi. Tetapi di sini, para tentara Amerika malah menangkap orang sipil biasa. Ternyata orang sipil tersebut mengetahui keberadaan Zarqawi dan ingin mengatakan kepada para tentara Amerika dengan imbalan $100.000. Bapak ini ngeyel karena si anaknya juga menjadi korban kekejaman Zarqawi. Setelah para tentara Amerika mendapat persetujuan dari petinggi Amerika, mereka membawa uang tebusan $1.000 untuk diserahkan kepada bapak tersebut. Tetapi di sini si Mahmud yang barbar sudah bersiap untuk membidik para Amerika. Belum sampai tujuan, headshot pun terjadi karena si Mahmud dan serangan pun tak dapat dihindarkan. Tentara Amerika yang sedang terpojok, mereka berusaha untuk melawan si sniper dan para pemberontak Iran yang lain sambil menyelamatkan uang $100.000 yang dimasukkan ke dalam mobil. Di sini diperlihatkan Zarqawi dan para penjegal Irak yang lain sedang menyiksa anak dari bapak tersebut. Zarqawi yang tak ada di kepalanya itu sudah gila atau gimana, mengebor kaki anak dari bapak tersebut hingga kakinya berlubang. Melihat hal tersebut, bapaknya menghampiri tetapi dicegah oleh para penjegal Irak dan langsung menembakinya hingga tewas. Sini Zarqawi sangat kesal karena orang sipil tersebut telah berbicara kepada para tentara Amerika dan sebagai balasannya mereka disiksa seperti itu makanya. Dan di sini para tentara Amerika sangat kacau karena gagal dalam mendapatkan informasi dari bapak tersebut. Kemudian sini berlanjut ketika tentara Amerika sudah pulang
Dan akhirnya si Chris Kyle dan Taya akhirnya bertemu untuk pertama kalinya setelah ditugaskan di Irak. Dan akhirnya si anak si Chris lahir dengan anak laki-laki. Hal tersebut membuat keduanya sangat bahagia karena menjadi seorang ayah dan ibu. Tetapi si Taya di sini sangat mengkhawatirkan suaminya karena harus bertempur melawan para teroris di Irak. Karena si Taya khawatir dengan keselamatan jiwa dari suaminya. Si Chris di sini akhirnya merasa bingung. Beberapa hari setelahnya, si Chris dan teman-temannya mendapatkan tugas kembali di Irak. Dan tak disangka, di segerombolan tentara tersebut terdapat si Jeff, adik si Chris, yang sekarang sudah menjadi seorang tentara Amerika. Dan keduanya saling melepas rindu setelah sekian lama tidak berjumpa. Di sini, Chris yang sudah menjadi seorang sniper yang handal, kepalanya dihargai $180.000 apabila berhasil menembak si Chris Kyle. Para tentara Amerika langsung melakukan penggeledahan terhadap perumahan yang dicurigai sebagai tempat persembunyian Zarqawi. Akhirnya, para tentara Amerika memutuskan untuk menginap sementara di rumah warga tersebut. Dan tak disangka, mereka diajak untuk dijamu makanan karena Hari Raya Idul Adha. Para tentara Amerika akhirnya memakan jamuan yang diberikan oleh warga sipil tersebut. Dan di sini, si Chris Kyle tak sengaja melihat luka yang ada di lengan si bapak tersebut. Si Chris yang curiga berpura-pura untuk mencuci tangan dan menggeledah semua ruangan yang ada di rumah tersebut. Dan betapa mengejutnya, si Chris melihat beberapa pucuk senjata api yang disembunyikan oleh bapak tersebut. Si Chris yang geram akhirnya menangkap bapak tersebut karena dicurigai sebagai para pemberontak dan penjegal Irak yang berkomplotan dengan Zarqawi. Kemudian bapak tersebut dijadikan umpan untuk menemui seseorang yang dicurigai sebagai kelompok para penjegal Zarqawi. Dan adegan perperangan pun tak dapat dihindarkan. Di sini teman si Chris yang menjadi seorang sniper terkena serangan bazooka hingga tewas. Dan di sini Chris sangat terpukul atas kematian temannya tersebut. Di sisi lain, seorang sniper Zarqawi yang bernama Mahmud tadi sedang mempersiapkan untuk para membidik tentara Amerika. Di sini si Chris Kyle yang sudah pulang dari tugas dari Irak ternyata sudah mempunyai anak lagi guys. Yang ini ternyata anaknya perempuan. Di sisi lain, istri si Chris menuntut si Chris untuk bisa berhenti menjadi seorang sniper karena kecemasannya khawatir akan ditinggal suaminya untuk selama-lamanya karena beberapa temannya sudah meninggal. Tapi di sini Chris masih bingung antara memilih istrinya atau tetap menjadi abdi negara. Berlanjut dengan tugas ketiga dari para tentara Amerika yang ditugaskan untuk memberantas para kaum Zarqawi dan para penjegal lainnya. Di sini si Mahmud mendapat panggilan karena si tentara Amerika sudah sampai lagi di Irak. Dan di sini para tentara Amerika diserang oleh para teroris yang menembakinya hingga brutal. Dan adegan tembak-menembak pun tak dapat dihindarkan. Kesedihan Chris Kyle berlanjut setelah temannya mendapatkan headshot dari sniper Mahmud. Si
Si sniper Mahmud ini berhasil membuat para tentara Amerika menjadi ketakutan. Chris Kyle yang panik membawa temannya untuk pergi dilarikan ke rumah sakit terdekat. Scene berlanjut ketika para tentara Amerika sedang melakukan penyergapan. Terjadilah tembak-menembak hingga salah satu tentara Amerika terkena headshot kembali karena pertempuran tersebut. Si Chris Kyle mendengar karena temannya si Mark tewas menjadi sangat sedih dan terpukul. Hingga si Mark di pemakaman, suasana pun sedih tak dapat dihindarkan. Di tempat lain, si Chris yang tengah bersedih, dia menjenguk temannya yang terkena headshot di koridor. Si temannya tetap memuji si Chris Kyle karena keahliannya sangat andal sebagai seorang sniper yang dijuluki sebagai sang legenda. Hal tersebut membuat Chris Kyle kembali bersemangat. Diperlihatkan istri Kyle yang mengalami gejolak cinta dan batin karena takut ditinggal pergi oleh suaminya, menginginkan Chris berhenti saja menjadi seorang tentara dan menjadi seorang warga sipil biasa. Scene berlanjut memperlihatkan tugas keempat dari Chris Kyle tetap pergi ke Irak untuk memberantas para gerombolan Zarqawi yang sangat brutal dan kejam. Di sini Chris Kyle bertugas menjadi seorang sniper. Dan terlihat ada pemberontak Basoka, tetapi dengan kemampuannya Chris Kyle dapat melumpuhkan warga tersebut. Dan di sini Chris Kyle dikejutkan dengan seorang anak kecil yang juga ingin meledakkan dengan Basoka. Tetapi di sini Chris Kyle mau menembak tetapi kasihan. Delalah Rasido. Para perwira Amerika menjelaskan apabila ingin melumpuhkan para kelompok Zarqawi, mereka itu selalu diganggu oleh para sniper Zarqawi yang terkenal sangat mematikan, yaitu si Mahmud. Oleh karena itu, apabila mereka ingin mengalahkan Zarqawi, harus melumpuhkan si sniper Mahmud tersebut dahulu. Kemudian para tentara Amerika lanjut berpatroli dan berusaha untuk membasmi para kelompok Zarqawi dan untuk menangkap si Mahmud, si sniper yang barbar ini. Tiba-tiba tentara Amerika dikejutkan dengan serangan mendadak yang dilakukan oleh sniper Irak. Melihat serangan tersebut, teman-teman si Chris Kyle yang berada di atas gedung sedang memburu si sniper tersebut menggunakan teleskop. Si Chris Kyle dengan keahliannya mampu untuk mendeteksi di mana keberadaan si Mahmud tersebut. Dengan perjuangan dan kesabarannya menunggu si sniper melakukan penembakan, akhirnya si Kyle berhasil melihat dengan pandangan yang sangat jauh si sniper Mahmud tersebut. Teman-teman Chris yang percaya akan keahliannya si Chris memerintahkan agar Chris segera menembak si sniper. Dan pada akhirnya si sniper Mahmud tewas di tempat. Setelah Chris berhasil melumpuhkan si sniper tersebut, alhasil mereka diserbu oleh para pasukan yang melihat penembakan di atas gedung, sehingga para tentara Amerika terpojok di atas gedung tersebut dan baku tembak-menembak pun tak dapat dihindarkan. Serangan tersebut mengakibatkan tentara Amerika
menjadi terpojok dan sampai-sampai kehabisan peluru. Lalu mereka meminta bantuan ke markas besar untuk menyelamatkan mereka dari serangan teroris tersebut. Akhirnya mereka dijemput oleh helikopter penyelamat hingga mereka pun semuanya selamat. Scene berpindah ketika Chris Kyle menemui seorang psikiater. Di sini Chris Kyle mengeluhkan beberapa gejala yang dialami setelah perang. Karena ketidakmampuannya dalam melindungi teman-temannya, hal tersebut menjadi beban psikologi yang besar baginya karena tidak dapat menyelamatkan teman-temannya. Ditambah tekanan istri untuk si Chris ini untuk pensiun dari dunia militer. Kemudian si dokter tadi menemui kedua orang veteran yang sudah mengalami kecacatan karena perang di medan pertempuran. Menyadari hal tersebut, si Chris bersyukur karena bisa masih hidup. Scene berpindah ketika Chris Kyle berada di rumah. Di sini Chris Kyle sedang bermain bersama kedua anaknya dan istrinya. Si Chris Kyle sangat bergembira karena sudah tidak terlihat bersedih karena kematian teman-temannya. Di sisi lain, si istri juga sangat senang karena si suami dapat berkumpul dengan keluarganya masing-masing. Kebersamaan tersebut harus berpisah dikarenakan si Chris Kyle menemui adiknya yang juga seorang tentara. Ternyata si Chris Kyle ingin kembali terjun lagi ke dunia militer. Menyadari hal tersebut, suaminya istri pun sangat sedih. Hingga Chris Kyle tewas hari itu karena veteran yang berusaha ia bantu. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya hari ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, and comment. Dan jangan lupa tuliskan kritik dan saran kalian yang membangun supaya channel ini bisa lebih baik ke depannya dalam menyajikan konten yang bermanfaat. So far, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.